kasih Pak Dodi atas materinya. Bagi peserta, nanti jika akan ada yang bertanya, boleh dicatat dulu, kita tampung. Kita dengarkan penjelasan dari Bapak Abdul Wahab sebagai Majelis MPW, Pak ya. Kami persilakan Pak. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih juga Pak Dodi. Teman-teman notaris, calon notaris, ya, calon ALB ada? Ya. Tadi udah panjang lebar ya sama Pak Dodi, cukup jelas. Yang belum jelas nanti bertanya ke Pak Dodi, masih ada sampai jam 12. Kalau nanya di luar jam 12 tarifnya mahal. Kalau di ruangan ini masih gratis. Ya. Saya bingung juga dari sisi mana nih yang akan saya sampaikan, karena udah semua disampaikan. Yang pertama intinya, Bapak dan Ibu jangan ragu menjadi calon notaris. Ya. Jadi semua profesi itu ada aturan mainnya, ada rule game-nya. Jadi kalau dokter itu ada malpraktek, ya untuk dikatakan malpraktek itu ada aturannya seperti apa. Nah kemudian dari sisi notaris, itu kan, profesi notaris, kita juga ada aturan yang cukup jelas dalam pembuatan akta-akta. Tadi sudah disinggung Pak Dodi di pasal 1 UJN ya. Itu wajib hafal kalau calon notaris. Karena pasti kalau ujian ALB, ujian kode etik itu akan ditanya. Hafal di dalam kepala, apa hafal di luar kepala? Ya. Kalau saya banyaknya hafal di luar kepala. Kalau ada di sana baru bisa saya baca. Karena udah, kalau kami ini udah 20 mau 25 tahun praktek Pak. Undang-undang itu kadang-kadang udah lupa ya, jarang dibuka. Saya nggak pernah ngetik akta, yang ngetik akta itu ada staf. Tuh kan? Saya cuma lihat aja garis besarnya seperti apa. Tapi enak juga Pak. Kita membuat staf kita itu pinter dalam pembuatan akta karena sudah ada. Nah ini ingin saya sampaikan, jangan akta itu CF, apa CF? Copy paste. Saya suka geli juga kalau melihat akta copy paste itu ya. Saya nggak bisa bagus. Saya nggak bahas semuanya. Ya ini kaitannya dengan kewajiban Bapak Ibu selaku notaris. Ini harus hafal Bapak dan Ibu ya. Harus mengerti pasal 15, 16, 17. Silahkan membuat akta sebanyak-banyaknya. Ada notaris bikin akta sebulan 16.000. Karyawannya berapa itu Pak Dodi? Wow. Enaknya jadi MPD, apalagi MKM itu kayak begini, tahu. Bikin akta misalnya sehari 1.000. Dewer kali ya bacainnya ya. Karena akta itu wajib dibacakan. Enggak, Pak, saya ngebacain aktenya itu berjamaah. Paham? Berjamaah. Jadi seruangan ini ada 80 orang, saya bacain ya. Bapak Ibu namanya lihat nomor 1 misalnya. Itu berjamaah, kita majelis bingung juga. Menjawabnya itu gimana ya? Dia bikin aktenya berjamaah gitu kan. Saya juga ngalamin juga selaku notaris. Gak bisa dihindari ya. Akad BTN itu yang megang BTN sehari bisa 100 akad.
Bayangin satu akad 5 akta. 5 kali 100, 500 kan? Sehari. Paham pernah nggak? Saya jujur pernah. Bingung juga. Tapi saya jelaskan di depan orang ini, akta yang dibuat ini para pihaknya, bapak pihak pertamanya adalah bank. Ya memang nggak ada akad kolektif ya. Ada nggak di UJN Pak Doli yang menyebutkan tidak boleh akad kolektif? Akad itu harus berhadapan satu-satu. Kata berhadapan aja kita udah banyak versi. Kalau versinya stylenya UI itu berhadapan dengan saya notaris. Kalau Unpad beda lagi. UGM beda lagi. Menghadap atau hadir di hadapan saya. Ya semua punya argumentasi untuk mempertahankan. Baik Bapak dan Ibu, tolong ini dalam membuat akta itu diperhatikan ya. Yang pertama pasal 15 itu ada kewenangan notaris. Ini pasti yang lulus, apalagi masih ALB udah hafal nih. Saya nggak bacakan satu-satu. Yang kedua ada kewajiban notaris. Kalau kewenangan ya berwenang, kalau wajiban tuh mau nggak mau harus dilaksanakan. Ini yang pasal 16 ayat 1 huruf A. Ini banyak yang jadi bahan pelanggaran kalau saya kebetulan majelis pengawas notaris se-Jawa Barat. Ini di pasal 16 ayat 1. Yaitu wajib bertindak amanah tidak amanah. Wajib bertindak jujur tidak jujur. Wajib seksama tidak seksama. Wajib mandiri. Mandiri ini tadi disinggung Pak Dodi, kerjasama dengan biro jasa gitu kan, ada asisten, kemudian ada staf notaris yang merangkap sebagai buka cabang, itu nggak boleh. Bapak Ibu buka kantor notaris, tungguin kantor, nggak ada notaris kelaparan, jangan takut. Tapi kalau ingin cepat kaya notarisnya, itu berbagai modus dengan membuka, ya boleh dibilang kantor cabang ya. Itu pernah kami MPD itu menangkap, ada cover aktanya memakai alamat stafnya ini gitu, stafnya si A. Itu udah macam-macam, nggak boleh. Bapak Ibu jadi notaris buka kantor, nggak akan kelaparan. Ya, tapi kalau ingin cepat kaya, ada notaris Kota Bekasi memasukkan stempel tanda tangan notaris Kabupaten Bekasi. Itu kisah nyata Bapak dan Ibu. Saya kalau notaris sudah berani memalsu sesama notaris agar dapat akad di suatu bank, ini udah luar biasa, ini kejahatannya. Nggak bisa ditolerir Pak. Makanya sekali lagi Bapak, ini adalah rambu-rambu kewenangan, kewajiban, dan larangan. KKL ya bahasa saya. Itu 15, 16, 17. Silakan Bapak Ibu bikin akta sebanyak-banyaknya. Tetapi tolong rambu-rambu ini diperhatikan. Kemudian ada larangan menjalankan jabatan di luar wilayah jabatan. Ada bahasa Titi DJ, tahu? Tanda tangan di Jakarta. Dia notarisnya Kabupaten Bekasi, notaris Kabupaten Bogor, notaris Tangerang. Saya kadang-kadang geli juga Pak Dodi, dapat APHT ya, notarisnya Tangerang. Ternyata cabang banknya itu cabang Gunung Sahari. Ini orang banknya datang ke Tangerang atau orang Tangerangnya datang ke Gunung Sahari? Jadi itu kalau kata Bang Leo itu pelintas batas Pak Dodi. Kita kalau se-Jawa Barat, Bapak Ibu tanda tangan di Tasik, di Cirebon, di Kuningan, di Garut, silakan. Karena itu wilayah jabatan. Tapi kalau saya Kabupaten Bekasi, itu wilayah kedudukan. Ini pasti udah pinter nih. Nanti ditanya apa wilayah jabatan. Diam aja, ngarang, jawabannya ngecap.
Karena nggak ada wilayah jabatan, ada wilayah kedudukan. Saya sih kepengennya wilayah jabatan itu bukan lagi provinsi, tapi seluruh Indonesia. Boleh dong saya tanda tangan di Batam. Karena kita di akte itu sudah dibatasi oleh waktu. Gak mungkin dilangsungkan di Batam jam 10. Kemudian saya datang lagi ke Bekasi jam 12 akad lagi. Kan gak mungkin dari Batam ke Bekasi 2 jam akad lagi. Harusnya, cuma dulu isunya notaris di ibu kota keberatan. Kalau wilayah jabatannya nasional. Itu kan, saya pernah itu. Ya mudah-mudahan nanti di pengurusan baru, salah satu calonnya Pak Irfan, bisa nasional. Jadi orang yang ngurusin kebun sawit di Pekanbaru, notarisnya, jangan kebagian APHTA-nya aja kelemparan dari Jakarta. Jadi bisa ke tanda tangan di Jakarta. Mudah-mudahan kalau begitu Pak, ada lagi eksodus pada pindah ke Jakarta. Baru 7 tahun, 5 tahun di Pangandaran misalnya pindah ke Jakarta. Saya kurang lebih 75 orang Bapak Ibu ya, pindah dari Jawa Barat keluar Jawa Barat. Banyak yang pindah. Padahal mereka hanya untuk nyari masa kerja 5 tahun gitu kan. Belum pengalaman Pak 5 tahun di daerah itu kemudian pindah ke Jakarta itu. Karena tantangan di Jakarta itu lebih berat. Nah, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, silakan membuat akta sebanyak-banyaknya. Jangan takut, maksud saya sebanyak-banyaknya itu yang sesuai kemampuan kita. Kalau sehari 10.000 kan nggak mungkin juga, walaupun ada di kode etik kalau nggak saya Pak Lodi ya, ada maksimal itu 20. Tapi kalau fidusia Bapak dan Ibu, saya udah lama. Pak Agus pegang fidusia? Masa fidusia 15.000 satunya? Sedih kan? Sedih Pak. Jadi saya pertama membuat akta, kemudian yang ingin fokus saya adalah Bapak Ibu, tadi sudah singgung Pak Dodi juga ya, yaitu pasal 66 UJN. Nggak ada bagusnya. Hah? Pasal 66 UJN. Nggak ada bagusnya. Ada sebentar. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, setelah bikin akta, itu kan, tadi udah banyak disinggung Pak Dodi, seringkali notaris itu dilaporkan. Saya lebih banyak ke masalah praktek karena saya ketua Pemda. Di Kabupaten Bekasi itu rata-rata 5 orang tiap bulan itu dipanggil sidang MKNW. Jadi itu berhadapannya dengan Pak Dodi. Kabupaten Bekasi itu 258 notaris. Tapi tiap bulan dipanggil 5 untuk sidang MKNW. Apa sih sidang MKNW? Sidang MKNW itu sidang menyidangkan disetujui atau ditolak untuk dipanggil oleh para penegak hukum. Baik itu polisi, kejaksaan, maupun pengadilan. Itu 5 rata-rata ya. Nah, kenapa Pak Wahab tahu? Karena saya pertama ada yang lapor, Pak saya dapat surat panggilan. Atau saya memang dapat informasi dari Kanwil. Pak Wahab mohon izin, notaris ini alamat di mana, HP-nya berapa. Itu dipanggil. Nah, Bapak dan Ibu kalau mendapat panggilan dari penegak hukum, itu kan surat ya. Suratnya itu coklat biasanya. Saya kalau udah ngelihat, Pak, maaf ini ada surat dari polisi. Ngelihatnya udah enak tuh. Enak takut ya. Takut Pak, saya juga. Tadi Pak Dodi bayangkan, saya dulu kerja di Mahkamah Agung itu 16 tahun. Saya bagian Direktorat Pidana seluruh perkara pidana dari seluruh Indonesia.
termasuk penahanan di polisian, PNPT, kejaksaan, itu lari ke tempat saya. Sekarang begitu saya mendapatkan surat panggilan dari polisi, itu udah lemes duluan, Pak. Dan hal seperti ini kan kita ini notarisnya orang senang, Pak. Berbeda sama maaf pengacara. Notaris ini ngurusin orang senang, kalau pengacara ngurusin orang susah, orang berantem. Iya kan? Gue enakan pengacara duitnya. Sekali kontrak di depan udah berapa? Jadi besar dulu tuh uangnya. Kalau notaris kecil-kecil, Pak, uangnya. Makanya jangan jadi notaris, jadi pengacara aja daripada ingin jadi notaris, ya. Nah, jadi udah gemetar seduluan. Itu banyak di antara teman-teman kita notaris tidak memanfaatkan pasal 66 ini. Tadi Pak Dodi menyebutkan ada hak ingkar. Hak ingkar itu dikonversi kepada adanya harus izin persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris. Jadi Bapak Ibu gunakan hak ini. Oh, saya nggak mau lah, biarin aja saya panggil polisi, saya langsung menghadap ke polisi, saya datangin polisi. Silakan. Berarti Bapak Ibu sudah melepaskan izin dengan Majelis Kehormatan Notaris. Bapak dan Ibu, kalau kita udah dipanggil polisi, ya. Ada yang pernah dipanggil polisi? Maaf ya, agak batuk. Jadi saya setelah profesi notaris 16 tahun baru sekali mendapat panggilan Polda Metro Jaya. Itu saya ajak istri, saya ajak anak saya, saking gemeternya. Takut, Bu. Bayangkan saya aja dulu udah kerja di Mahkamah Agung bagian pidana, dipanggil polisi itu takut. Nah, jadi Bapak Ibu, Pak Dodi kayak gini kalau ngajar, mulainya susah, berhentinya juga susah, gitu kan? Nah, jadi Bapak dan Ibu silakan kalau mau datang langsung. Tapi kalau Bapak dan Ibu datang langsung dengan segala risiko dan konsekuensi, bukan? Karena Bapak Ibu akan dari penegak hukum itu ada klarifikasi, ada meminta informasi, bahasanya kata-katanya macam-macam, ya. Tetapi kalau Bapak Ibu jeli dan ingat pasal 66 bahwa Bapak Ibu sudah membuat akta sebagaimana pasal 15, 16, 17 tadi dengan benar, perlindungan terhadap profesi jabatan Bapak Ibu di pasal 1 UU JN ini di backup dengan pasal 66. Tadi Pak Dodi, kita wajib merahasiakan. Nah, ini filternya ini pasal 66. Jangan takut Bapak dan Ibu. Memang disitulah pentingnya kita, Bapak dan Ibu, aktif di organisasi, di pengurus daerah, ya. Jadi bisa berkeluh kesah. Kalau Bapak Ibu bikin akta, kwitansinya besar, tulisannya diukir indah karena kwitansi ya untuk pencairan kan, silakan nggak usah lapor. Orang bayar ke Pemda itu sebulan cuma 25.000. Ke Penwil 12.500, ke PP 12.500. Silakan Pak bekerja profesi notaris. Tetapi kalau ada masalah panggilan seperti itu, sebaiknya Bapak Ibu lapor ke pengurus daerah, didiskusikan. Saya terima kasih banyak teman-teman yang suka lapor ke saya gitu kan, Pak Wahab, ke Ketua Pemda. Saya dapat surat, masalahnya apa? Ini. Jawab aja. Sore ini surat datang, besok pagi harus dijawab ke kepolisian. Jadi dipanggil polisi penegak hukum itu bukan suatu aib, Bapak Ibu.
bukan aib, dan kebanyakan malu bukan ngapain malu, memang karena pasti waktu teori pembuatan akta waktu kuliah, bahwa casingnya notaris itu kan hanya di kepala akta, ya kan, kemudian habis kepala ada apa namanya, premis ya. Nah, kemudian akhir akta, kalau pasal 1 sampai pasal akhirnya itu adalah Pak Dodi bilang tadi 1320 dan 1338. Apalagi nanti di dalam putusan Mahkamah Agung dikatakan bahwa apabila para pihak berantem tentang isi akta, itu tanggung jawab para pihak, bukan tanggung jawab notaris. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, cuma permasalahannya tadi Pak Dodi bilang, kalau dalam lingkup perdata ya, saya tahu di Mahkamah Agung, kalau sudah akta itu berbentuk akta otentik berupa akta notaris, hampir 99,9% Mahkamah Agung menyetujui bahwa itu adalah akta otentik. Jadi di kasus-kasus perbankan itu yang menggugat perbankan di Mahkamah Agung, yang saya waktu lama di Mahkamah Agung, itu pasti bank itu jarang dikalahkan. Karena prinsip kehati-hatian udah memakai notaris, para pihak itu tadi mereka tidak mengakui tanda tangannya. Kembali kepada tema kita mengenai akta PKR. PKR tahu singkatannya? Pernyataan keputusan rapat. Itu legal, diperbolehkan. Tapi tadi disinggung Pak Dodi bahwa PKR itu didasarkan kepada RUPS yang di bawah tangan sirkuler ya. Kalau yang udah kerja dari notaris pasti tahu. Kalau yang belum kerja biasanya agak sulit ya. Kalau para pihaknya hadir di kantor notaris, apa namanya? Berita acara. Jadi berita acara itu namanya berita acara. Berita acara pemeriksaan, berita acara nanti ada rapat anggota, itu hadir semua. Tapi kalau PKR, pernyataan yang menyatakan itu datang berdasarkan kuasa yang ada di dalam RUPS yang di bawah tangan itu. Nah, di Kabupaten Bekasi ada 3 kasus PKR ini yang dipanggil oleh pihak kepolisian. Saya bilang tadi, kalau Bapak Ibu menggunakan pasal 66 sebagai filter apabila kita berhadapan dengan penegak hukum, maka Bapak Ibu akan diperiksa NKRI dulu. Misalnya kita dipanggil kepolisian ya, Bapak Ibu gunakan pasal 66, bisa bikin surat jawabannya ke Bapak Polisi. Saya kadang-kadang lemes juga. Udah gunakan aja pasal 66. Oh, bisa nggak bikinin surat jawabannya? Kadang-kadang capek juga jadi ketua Pemda kalau kayak gini. Saya bilangnya gini, konsep dulu suratnya, nanti saya koreksi. Bisa sih saya buatin, tapi memang saya harus ngerjain. Kapan pinternya, kan gitu. Saya pasti tolong bikin suratnya dulu, bukan? Nanti saya koreksi. Ya. Banyak Pak Dodi ya yang nggak dikabulkan ya. Akhirnya tidak dikabulkan karena memang kita sudah mengikuti pasal tadi 15, 16, 17 UJR. Jadi dengan filter ini kita bisa berdalih, paling tidak Bapak dan Ibu kita bisa narik napas. Ya mudah-mudahan Pak Dodi ini jangan dikabulkan ya, saya dipanggil ke kepolisian, saya takut, saya stres. Banyak Pak, ada nggak bisa tidur. Gara-gara PKR itu kebanyakan berapa PKR? Paling 5 juta. Nah, saya pernah, jadi di Kabupaten Bekasi tadi, khusus yang PKR ini ada 3. Yang dipanggil penegak hukum. Pertama, kepolisian ingin menyita minutan. Minutannya, oh Pak, kalau saya mau minuta itu nyawanya notaris. Saya mendingan berantem sama polisi kalau disuta. Sepanjang
belum diizinkan MKNW tadi. Ini pasal 66 Majelis Kehormatan. Yang kedua, notarisnya dijadikan saksi. Kebayang nggak kalau notaris jadi saksi? Dipanggil di BAP gitu kan? Apalagi sampai ke persidangan. Bolak-balik kita kan, saya bilang tuh, 5 juta bikin akta PKR itu. Yang ketiga, saksi di dalam akta turut juga dipanggil. Repot banget ya kita bikin akta PKR ini. Itu kalau nggak ada pendampingan Bapak dan Ibu dari Pemda dan Pengayoman ya. Sebenarnya kita bukan melarang kita menantang pihak penegak hukum, enggak. Kita hanya ingin menggambarkan kepada mekanisme apa yang di dalam pasal 66. Jadi kalau Bapak Ibu di pasal 1 notaris bla bla bla, pasal 15 16 buat akta bla 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 gitu kan. Dan ada filter pasal 66, itu jalankan Bapak Ibu. Saya pernah juga stres juga, nyesel juga ya saya jadi notaris gitu loh. Saya dulu PNS Pak di Merdeka Utara di Mahkamah Agung, saya 16 tahunan ya, bisa tinggalkan banting setir jadi notaris. Masa saya notaris harus tinggalkan lagi? Itu kan? Nah sih teman saya yang pengacara tuh kaya baru dia kali kontrak berapa gitu kan? Notaris yang bikin ngiler itu Pak sebenarnya gitu kan. Jadi kalau Bapak Ibu nikmati profesi notaris, sekali lagi surat kepolisian itu dijawab gitu kan, cara teknik menjawabnya sama lah. Intinya itu Pak Polisi, saya selaku notaris sesuai dengan pasal 66 UJN ayat 1-2 ya, ayat UJN itu harus terlebih dahulu mendapat izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Ini sebenarnya polisi juga males nih, kalau manggil notaris itu harus izin. Itu prosesnya kayak gitu. Saya polisi mendapat, saya Bareskrim ya, saya penegak hukum dari Bareskrim, bahwa saya sudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk menyita minuta. Saya tetap bertahan. Bapak Ibu, saya kalau ke penegak hukum itu, saya bawa nih UJN. Bapak Ibu panggil polisi, bawa aja ini. Letakin ke WAP, bawa ke WAP, bawa terkuapnya baru ya. Bawa, cek aja. Polisi juga nge-PR juga lah lihat kita bawa UJN. Lihat. Saya udah biasa dari dulu tuh kalau dipanggil penegak hukum itu saya bawa KUHP, bawa KUHP. Kita buka aja sama-sama Pak. Kalau dia ngelanggar, kita kembali bukan menantang, tapi kita berargumen, itu kan? Nah, saya bilang silakan Bapak layangkan penyitaan terhadap minuta notaris tanpa seizin MKNW. Bapak punya atasan, kami juga punya atasan, ada Pemda, ada MPD, ada MKNW, ada MPB, ada Kumham. Silakan berantem tingkat pimpinan. Kalau memaksa ya. Jadi saya kalau ada anggota notaris yang, Pak maaf saya digeledah dan lain sebagainya, panas saya. Bapak Ibu juga harus panas. Saya bilang, kalau Bapak sita minuta ini, kami kerahkan 258 notaris komunikasi untuk mogok. Itulah keluar tuh preman 98 yang keluar kayak gitu, Bapak Ibu. Ada kan. Jadi Bapak bagus saya bilang aktiflah di organisasi Pak. Kan? Jadi kalau saya ada Densus menyita kantor notaris PPL, sedih Pak. Kita ini undang-undang yang nyuruh Pak. Nah ini bedanya dengan PPAT yang tadi Pak Dodi singgung. Kalau kita notaris Pak, itu diatur undang-undang. Polisi diatur oleh undang-undang kan? KUHP sama KUHP. Selevelan Pak. Kalau pihak penegak hukum mendalilkan pasal-pasal dalam KUHP, KUHP, kita juga dalilkan. Karena kalau mereka penegak hukum masuk ke wilayah hukum notaris, itu sudah masuk ke kawasan khusus. Artinya kita select spesialis. Gak bisa Pak. Akhirnya jadi polisi itu mau nyita.
Jadi itu yang ingin saya sampaikan di diskum hari ini, Bapak dan Ibu, gunakan pasal ini. Jadi jangan takut. Ya, akhirnya saya juga senang ya kalau ada beberapa anggota yang akhirnya terbebas ya dari upaya-upaya paksa seperti itu, karena kita mengembalikan kepada marwahnya kita. Pasal 6 kita nggak ada, polisi juga teman kita, polisi penegak hukum juga sama-sama menegakkan hukum gitu kan. Cuma itu tadi, orang yang berantem, para pihaknya berantem, kok kita yang jadi korban kan gitu. Nah kemudian itu mungkin Pak Dodi dari sisi saya ya. Saya tadi berbicara ada satu nih, justru ini saya ditelepon pengurus pusat gitu. Bahwa kenapa sih susah banget kalau kepolisian manggil notaris di Kabupaten Bekasi? Oh ngamuk saya. Saya bilang gunakan dong pasal UJN kalau manggil notaris. Saya nggak tahu itu punya sense of marwah notarisnya itu seperti pengurus pusat telepon saya. Kenapa sih bahwa kok susah banget polisi manggil notaris? Saya bukan masalah susah, tapi kembalikan ke marwah ini, ke pasal 66. Saya bilang tadi Bapak Ibu ya, udah habis waktu. Yes. 12.30 nanti saya jawab. Ya jawab ya. Oke, garis besarnya itu ya. Jadi kalau ada panggilan dari penegak hukum, jangan takut, gitu ya. Jadi semua ada mekanismenya. Mudah-mudahan saya dengan Pak Dodi, Bapak dan Ibu saling melengkapi ya. Ada satu mungkin ya saya tambahkan, kaitannya Bapak Ibu kalau yang dipanggilnya PPAT-nya. Pak, gimana dong ya, saya dipanggilnya tuh PPAT-nya, bukan notarisnya. Jawab aja surat bahwa posisi jabatan notaris dan PPAT itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kalau manggil notaris, manggil PPAT yang merangkap notaris, ya kita tetap gunakan pasal ini. Karena di pasal 15 ayat 1 huruf F, tadi disinggung Pak Dodi juga, notaris berwenang membuat akte pertanahan. Ya. Kemudian Bapak Ibu kan legalisir untuk balik nama itu pakai PPAT apa pakai notaris? Notaris. Jawab ke penegak hukum, Pak, saya itu memang pertama tidak bisa dipisahkan jabatan notaris dan PPAT, kecuali PPAT murni. Pak Ibu ya, kalau PPAT murni, ya baca di itunya ada di, walaupun itu domainnya PPAT ya. Jadi nggak sekuat di UJN Pak, kalau di PPAT. Itu ya, kalau mau merangkap notaris di Jawa Barat masih di apa? Kita akomodir ya, kita pertahankan gitu. Demikian kurang lebihnya Bu Ana. Selamat siang rekan-rekan, mudah-mudahan saling melengkapi dengan Pak Dodi ya. Selamat siang semuanya.